Film ini adalah lanjutan dari film sebelumnya yang berjudul The Black Phone. Kamu bisa nonton yang pertama di channel ini, yang timeline itu seperti ini. Kalau mau nonton yang kedua doang juga boleh. Mau nonton yang pertama dulu juga boleh. Malah lebih bagus biar ngerti karena ceritanya benar-benar nyambung. Tapi tenang, kalau mau nonton yang ini aja, akan dijelaskan sedikit informasi supaya ngerti. Yang pasti siapkan tempat yang nyamannya agar bisa fokus menonton. Langsung saja kita ke videonya. Film diawali di Rocky Mountain, Colorado di tahun 1957. Kita melihat seorang wanita bernama Hope Adler menelpon menggunakan telepon berwarna hitam. Seperti judulnya, Adler memasukkan nomor telepon 7741 dari mimpinya. Adler menelpon di kamp pemuda pegunungan dekat dengan Alpine Lake. Adler mengatakan ia bermimpi sesuatu. Selama bicara di telepon, si penelpon gak memberitahu namanya dan membuat Adler penasaran. Lalu sosok misterius dalam telepon itu menutup teleponnya. Hope Adler? Who is this? I had these dreams. Hello? Kita maju ke tahun 1987 di North Denver. Diawali dengan adegan perkelahian karakter utama kita, yaitu Vinny Blake. Perkelahian ini dimenangkan oleh Vinny dan dihentikan oleh adiknya Vinny, yaitu Gwen Blake. Pokok permasalahan perkelahian ini karena dipicu oleh si anak baru, yaitu lawan Vinny, karena menantang Vinny yang penasaran. Apakah benar Vinny sekuat dan setangguh orang katakan karena dia telah membunuh seorang pembunuh berantai? Hal itu langsung dibuktikan oleh Vinny. Saat mereka berjalan, Ernesto lewat dengan mobilnya, menyapa Vinny dan Gwen. Lalu Ernesto mengajak Gwen menonton film nanti di malam minggu berdua. Gwen menerimanya meskipun Vinny tidak begitu menyukai Ernesto, tapi Gwen tetap berpikir positif tentang Ernesto. Pada malam harinya ketika Vinny menonton TV, ayahnya yaitu Terrence Blake pamit untuk tidur dan bilang kepada Vinny untuk tidak tidur malam-malam. Namanya orang baru beranjak dewasa lulus SMA, lagi suka mencoba banyak hal. Selepas ayahnya tidur, Vinny merokok daun segar ilegal di luar rumah sambil mengingat ketika kejadian masa lalu saat ia diculik oleh si Johnny. Oh iya, dalam film pertamanya saya nyebut psikopat ini dengan sebutan Johnny. Sosok Johnny terlihat oleh Vinny, tapi ini cuma bayangan masa lalu Vinny saja. Lalu Gwen keluar melihat kakaknya bengong dan mengerti kalau yang dirasakan oleh Vinny sesuatu yang tidak nyaman. Gwen mengajak untuk Vinny bercerita, namun ia menolaknya. Scene berpindah. Sebelum kita lanjut dulu ceritanya, kalau gambarnya agak burem gini berarti itu dalam mimpinya Gwen. Dalam mimpi Gwen, kita melihat seorang anak laki-laki berjaket kuning yang turun dari bus lalu menuju Alpine Lake bermain bersama teman-temannya. Setelah itu tidak jelas apa yang terjadi selanjutnya, tapi setelah anak itu bermain, dia diculik dan dibunuh saat malam hari itu juga. Lalu jasadnya ditenggelamkan di danau membeku dan si bocil itu mengukir huruf W sebelum tenggelam. Gwen terbangun dari tidurnya mendengar suara telepon berbunyi dan itu berasal dari luar. Gwen terpaku memandang asal suara telepon itu. Lalu Vinny membangunkan Gwen yang sedang mengalami sleepwalking. Vinny yang memegang tubuh Gwen sangatlah dingin katanya. Lalu Gwen bilang kepada Vinny ia mengalami mimpi buruk. Namun Vinny tak menghiraukan Gwen, malah mengatakan untuk kembali tidur. Besok paginya kita melihat sebuah buku tentang dimensi, hantu, mimpi, dan sejenisnya. Gwen sampai dibilang penyihir oleh cabai-cabean di perpustakaan. Lalu Ernesto menghampiri Gwen memberikan tiket nonton juga sebuah kartu loteria atau sejenis kartu tarot yang Ernesto dapatkan dari toko neneknya. Kartu itu diberikan Ernesto karena orang tua Ernesto mengatakan kalau Gwen memiliki sebuah kemampuan penglihatan. Ketika dulu Gwen berhasil memecahkan kasus penculikan Vinny yang terjadi di film pertamanya. Kejadian itu menjadi viral, diketahui banyak orang. Gwen tidak ingin membicarakan hal itu katanya, karena menurutnya semua yang dirasakannya adalah hal-hal yang aneh. Tapi Ernesto mengatakan kalau dirinya suka dengan hal-hal aneh. Di sisi lain, Vinny keluar dari minimarket, berjalan dan mendengar suara telepon umum yang berbunyi. Lalu Vinny mengangkatnya dan mengatakan kalau dirinya tak bisa menolongmu. Tak ada jawaban dari telepon itu karena ternyata telepon itu sedang rusak. Loh, kok bisa? I'm sorry, but I can't help you.
Gwen bermimpi buruk lagi. Kali ini dia sama seperti sebelumnya melihat anak laki-laki yang sedang camping di danau Alpine Lake. Anak itu saat malam hari ditangkap oleh seseorang, lalu dibunuh dan jasadnya dibakar. Seperti bocil yang sebelumnya, jasadnya ditenggelamkan di danau membeku. Sebelum tenggelam menghilang, bocil itu mengukir huruf B di sebelah huruf W. Gwen kembali lagi sleepwalking. Dia bangun kali ini keluar rumah, melihat mayat di depan rumahnya. Lalu dia menuju rumah si Johnny, psikopat dalam film ini. Gwen masuk melalui jendela basement dan masuk ke basement tempat Vinny dulu dikurung. Suara telepon itu berasal dari basement, telepon hitam yang sama pada di awal film dan di film sebelumnya. Panggilan telepon itu berasal dari Hope Adler, perempuan yang ada di awal film menelpon. Panggilan itu ternyata dari masa lalu. Adler seperti sebelumnya, dia bilang menelpon dari telepon umum di Alpine Lake dan mengatakan soal mimpi yang ternyata mimpi itu sama persis dengan mimpinya Gwen. Dari mulai bocil dan pesan yang ditinggalkan mereka. Percakapan mereka ini terhenti bukan karena Gwen menutup telepon, tapi tiba-tiba sinyalnya menghilang. Lalu pria ini adalah arwah bernama Max, saudaranya Johnny yang dibunuh oleh si Johnny-nya sendiri secara terpaksa. Dia mengatakan kepada Gwen untuk tidak berada di sini. Lalu tiba-tiba datang seseorang dari tangga dan itu adalah Vinny. Vinny melihat lagi Gwen yang sleepwalking dan mengikutinya sampai ke sini. Lalu Gwen bercerita kepada Vinny, ia barusan habis bicara dengan Hope Adler yang ternyata itu adalah ibunya mereka sendiri. Namun tanggapan Vinny biasa aja dan mengatakan itu hanyalah sebuah mimpi, tidak mungkin menjadi kenyataan, dan mengajak Gwen untuk pergi dari tempat ini. Besoknya, Gwen mendapatkan sebuah brosur camp pegunungan Kristen Alpine Lake, mengajak Vinny untuk melamar menjadi konselor di camp tersebut. Tujuannya untuk mencari tahu kebenaran tentang mimpinya Gwen. Vinny menolak. Keputusannya berubah ketika Terence keluar, melihat brosur camp dan mengatakan kalau dulu ibu kalian pernah bekerja di sini ketika masih gadis. Vinny dan Gwen pun meminta izin kepada Terence untuk bekerja di sana. Singkat cerita, Gwen, Ernesto, dan Vinny pun pergi menuju camp pegunungan Alpine Lake, meninggalkan Terence sendirian di rumah. Perjalanan sejauh 80 km mereka tempuh dan ketika di malam hari badai salju menerpa sehingga menutup pandangan Ernesto. Vinny pun turun dari mobil untuk menuntun Ernesto agar terhindar dari jurang karena tempat camp ini udah dekat. Dan mereka akhirnya bertemu seorang perempuan bernama Mustang. Dia adalah staf dari camp dan Mundo, pemilik tempat ini. Seharusnya camp diadakan besok, tapi akibat badai salju ini kegiatan camp dibatalkan karena akses jalan menuju ke sini tertutup oleh salju. Yang berhasil datang ke sini cuma mereka bertiga doang, kata Mundo. Saat mereka berjalan diantarkan oleh Mundo dan Mustang, Vinny melihat telepon hitam yang ada di awal film. Mundo mengantarkan Vinny dan Ernesto ke kamar menginap laki-laki. Sementara itu Gwen diantarkan Mustang ke kamar menginap perempuan. Mereka harus dipisah sesuai aturan. Mengingat ini adalah camp pegunungan Kristen. Saat di tengah malam, Vinny merokok di luar, lalu Gwen sedang tidur dan bermimpi melihat camp ini saat ramai dikunjungi oleh siswa-siswa SMP. Dan ia melihat lagi seorang anak laki-laki yang berada di bawah danau membeku. Seperti biasa, sebelum tenggelam dia menulis huruf lagi, kali ini huruf H. Setelah itu Gwen kembali lagi mengalami sleepwalking dan masih berada di dalam mimpinya. Lalu Vinny mendengar suara panggilan telepon dari telepon hitam. Vinny pun menghampirinya. Is anyone there? Hello, Vinny. Hell is not flames, Vinny. Sementara itu Gwen masih dalam mimpinya. Di bawah kolong kasur muncul sosok anak laki-laki berjaket kuning, korban pembunuhan yang pertama. Adapun sosok korban kedua yang mukanya gosong,
muncul di sebelah Gwen dan memegang tangannya. Dan anak laki-laki satu lagi yang muncul dari jendela yang mukanya terbelah dua. Gwen pun histeris berteriak melihat mimpi yang sangat amat menyeramkan ini. Vinny yang mendengar teriakan Gwen langsung berlari menuju Gwen untuk membangunkannya, sekaligus menenangkan Gwen yang bicara kalau dirinya sudah gila. Tak ingin adiknya tidur sendirian lagi, Vinny membawa ke ruang laki-laki untuk tidur bersama dengan Ernesto. Meskipun ini melanggar, tapi demi keselamatan Gwen, apapun harus ditempuh. Gwen terlihat membungkus tangannya yang bekas dipegang oleh sosok anak kecil dalam mimpinya. Besok paginya, Vinny izin kepada Ernesto ingin bicara berdua dengan Gwen soal mimpi dan kemampuannya. Gwen menolak untuk bicara berdua saja karena ternyata selama ini Gwen telah menceritakan seluruh hal-hal yang terjadi dalam dirinya kepada Ernesto soal kemampuannya ini. Gwen lalu menunjukkan luka cengkraman dari salah satu anak kecil yang berasal dari mimpinya. Tak lama dari itu, Mundo memanggil mereka. Mundo mengajak mereka ke kantin untuk sarapan. Mundo bicara di sini kalau badai semalam adalah badai terburuk sejak tahun 1946. Kondisi saat ini jalanan sedang ditutup menunggu petugas membersihkan salju yang menghalangi jalan. Artinya Vinny dan Gwen juga Ernesto terjebak di camp selama mungkin 1-2 hari ke depannya. Vinny bertanya, "Berapa orang yang tinggal di sini?" Mundo bilang, "Ada 2 orang lagi sepasang suami istri yang mengurus kantor, Barbara dan Kenneth." Lalu Mundo bertanya kepada mereka, "Apa alasan kalian ke sini?" Gwen bilang, "Untuk bekerja di camp menjadi konselor." Tapi Mundo melihat CV yang diberikan oleh mereka, dia tidak menemukan nama gereja yang dicantumkan oleh Gwen, Vinny, dan Ernesto. Ditambah mereka tidak pernah menginap di camp ini. Pasti ada tujuan lain selain bekerja di sini. Tak bisa menutupi kebohongan, Vinny bicara, "Dulu ibuku bekerja di sini." Gwen menunjukkan foto ibunya dan Mundo baru ingat, Adler bukan orang biasa di sini. Dia disebut Starlight atau sebagai penerang di camp. Tapi sayang, nasib Adler berakhir tragis karena telah mengakhiri hidupnya sendiri. Tak ingin melanjutkan pembicaraan karena Mundo baru tahu kabar tentang Adler dari anak-anaknya. Dia pergi dan mengatakan untuk kabari orang tua kalian saja kalau kalian baik-baik saja. What about the outside payphone? That thing's deader than disco. Vinny bercerita, semalam telepon umum di luar berbunyi, panggilan telepon dari si Johnny. Tak lama dari itu, telepon hitam itu kembali berbunyi. Vinny menyuruh Gwen untuk hubungi ayah, sedangkan ia akan mengangkat panggilan telepon. Vinny penuh emosi mengangkat telepon itu, ternyata bukan dari si Johnny, melainkan panggilan telepon dari 3 anak laki-laki. Mereka nggak ingat nama, nggak ingat kejadian, nggak ingat di mana mereka berada, sama seperti di film pertama. Korban-korban pembunuhannya nggak ingat sama sekali. Yang mereka rasakan hanya gelap dan dingin. Anak-anak itu mengatakan kalau mereka tak seharusnya berada di sini. Mereka memohon kepada Vinny untuk ditemukan lokasi mayat mereka berada. Di sisi lain, Terence mendapatkan kabar dari Gwen tidak bisa pulang karena terjebak salju. Mendengar kabar ini, Terence lalu menelpon temannya meminjam kendaraan untuk membersihkan salju. Kemudian kita berpindah lagi ke camp. Gwen bersama Ernesto berada di kantor habis menelpon. Di sini mereka bertemu dengan Barbara dan Kenneth. Gwen meminta literatur sejarah tentang Alpine Lake, tapi tanggapan Barbara malah ketus. Dia bilang tempat ini adalah camp, bukan situs sejarah. Ernesto langsung mengatakan kalau mereka kesini untuk menyelidiki kematian 3 anak laki-laki di Alpine Lake. Lagi dan lagi Barbara ketus dan mengalihkan pembicaraan, mengatakan kabar itu tidak benar. Setelah itu Barbara mengusir mereka. Di malam harinya saat Gwen tertidur, ia melihat ibunya sedang menelpon anak-anak korban pembunuhan. Mereka mengatakan hal yang sama ketika bicara dengan Vinny, meminta untuk ditolong. Lalu muncullah anak kecil berjaket kuning mengatakan kepada Gwen, "Kami seharusnya tak di sini." Dan setelah itu dia pergi. Gwen yang melihatnya langsung menyusul mengejar dia. Gwen melihat bulu berterbangan, juga sosok anak laki-laki yang mukanya terbelah di tengah hutan. Di dekatnya ia melihat kapak menancap di batang pohon.
yang mengeluarkan darah begitu banyak. Masih dalam mimpi, Gwen sleepwalking lagi. Ia melihat sosok ibunya berada di depan pintu. Sementara telepon hitam berbunyi lagi, Vinny yang mendengarnya langsung terbangun dan membangunkan Ernesto. Gwen keluar, dia melihat anak laki-laki yang mukanya terbakar, seperti menunjukkan jalan menyuruh Gwen untuk mengikutinya. Lalu Vinny bersama Ernesto berada di depan bilik telepon hitam. Vinny akan mengangkat telepon itu, sedangkan Ernesto disuruh Vinny untuk menjaga adiknya. Gwen masih mengikuti anak laki-laki itu menuju kantin. Saat di luar, sebelum masuk kantin, Gwen melihat Vinny masuk ke bilik telepon dan Ernesto berlari menuju kamar perempuan. Tapi ia lebih memilih untuk masuk ke kantin mengikuti anak laki-laki itu. Vinny lagi bicara di telepon dengan si Johnny. Ternyata semua ini telah Johnny rencanakan. Johnny telah menunggu bertahun-tahun untuk bisa mengingat dirinya dan juga korbannya, agar bisa menjebak Gwen dan Vinny berada di camp untuk balas dendam. Karena sudah beda alam, maka dari itu Johnny akan balas dendam melalui mimpi kepada Gwen dan membunuhnya di alam yang berbeda. You will pay for what you did to me. Ernesto masuk ke kamar perempuan tapi dia tak menemukan Gwen. Lalu pintu menggebrak sendiri seperti petunjuk untuk Ernesto. Ia pun langsung keluar. Sementara itu Gwen berada di kantin melihat pintu dapur terbuka. Ia pun langsung masuk ke dalam. Sementara itu Ernesto, dia berlari dan berteriak memanggil nama Gwen. Yang keluar malah Kenneth dan Mustang. Ernesto pun bilang kepada mereka kalau Gwen telah menghilang. Gwen berada di dapur. Dia terkejut ketika melihat panggangan yang ia lihat di mimpi membuka dengan sendirinya. Juga tong-tong di sekitarnya berjatuhan secara tiba-tiba. Suara-suara itu untung saja terdengar oleh Ernesto dan yang lain yang sedang mencari Gwen. Di dapur kantin tiba-tiba muncul sosok Johnny membawa kapak dan sabuk untuk membalas dendam kepada Vinny dengan cara membunuh Gwen. Serangan bertubi-tubi dari Johnny kepada Gwen. Gwen yang tak berdaya melawan Johnny tercekik oleh Johnny. Lalu datanglah Ernesto dan yang lainnya melihat Gwen yang seperti sedang dicekik oleh sesuatu. Dan yang terjadi, Gwen, wake up! You got the devil in you, child. mereka semua pun berkumpul di gereja. Orang paling rese di sini adalah Barbara. Dia mengatakan kalau Gwen adalah anak setan. Dia telah kerasukan katanya. Tentu Gwen gak terima dan balik meledek Barbara dengan sebutan jalang. Mustang mendengarnya tertawa puas. Akhirnya ada yang berkata jujur kepada Barbara. Mustang bilang kita semua yang tinggal di sini udah gak aneh melihat sesuatu yang janggal. Ini bukanlah pertama kalinya. Mundo yang penasaran bertanya mimpi seperti apa yang Gwen alami. Gwen bercerita satu persatu anak kecil yang ia lihat dengan kondisi terakhir dan juga bagaimana mereka tewas. Mundo ternyata mengetahui semua nama anak-anak ini. Anak berjaket kuning bernama Felix, yang terbakar mukanya bernama Calvin, dan terakhir yang terbelah mukanya bernama Spike. Dan mereka masing-masing menulis huruf tersebut membuat satu kata WBH yang mungkin adalah singkatan. Mereka semua datang ke mimpi Gwen minta ditemukan mayatnya agar arwah mereka bisa tenang. Hanya satu informasi yang bisa membantu menyelidiki hilangnya anak-anak ini. Dulu polisi melakukan investigasi menemukan sebuah robekan kain di dalam panggangan besar di dapur kantin. Sayangnya semua detail dan barang bukti hanya dimiliki oleh polisi dan pemilik camp ini sebelum dibeli oleh Mundo. Lalu Vinny bertanya kepada Mundo apakah ia tahu soal psikopat penculik anak SMP yang viral saat itu, yaitu si Johnny. Mundo dan semua orang di sini tahu, pernah membaca berita itu di koran, dan Mundo baru menyadari kalau pembunuh psikopat yaitu si Johnny adalah Vinny sendiri. Mundo pun mencoba merumuskan masalah ini, bertanya kepada Gwen kapan semua ini bermula. Dia pun bilang beberapa minggu lalu.
Gwen bermimpi bicara di telepon dengan ibunya, seperti memberi tanda untuk menyuruhnya datang ke sini. Mundo memberikan sebuah foto masa lalu ketika Adler dan dirinya masih bekerja dalam satu tim di camp ini. Mundo juga bercerita, dulu setelah kejadian hilangnya 3 anak tersebut, Mundo membeli tempat ini dan terus mencari keberadaan mereka setiap hari. Tak peduli cuaca apapun dan tak peduli jika ia harus sendirian yang mencarinya. Mundo berdoa supaya diberi pertolongan dan inilah jawaban dari doa-doanya. Tuhan telah memberikan bantuan, yaitu Gwen dan Vinny. Not gonna pass up a chance to put those kids to rest. Lalu Vinny menyadari sesuatu dalam foto. Dia masih mengingat wajah Johnny, menunjuk salah satu orang di dalam foto. Mundo bilang itu adalah Wild Bill Hickok. Dulu pernah bekerja di sini di bagian pemeliharaan. Nah, kita baru mengetahui nih siapa sosok Johnny sebenarnya dan nama aslinya. Oke, kalau gitu kita ubah jangan Johnny lagi, tapi Bill. Gwen langsung sadar singkatan dari WBH adalah Wild Bill Hickok, dan camp ini adalah tempat di mana ia memulai membunuh korban-korbannya. Gwen bertanya kapan kejadian aneh di tempat ini dimulai. Mundo bilang pada tahun 1978. Tahun itu adalah tahun di mana Vinny berhasil membunuh Bill, dan ternyata arwahnya Bill terbebas kembali ke sini berasal dari rasa ketakutan para korbannya, yaitu Felix, Calvin, dan Spike. Karena arwah mereka masih belum tenang. Berdasarkan mimpi Gwen, mungkin mereka tenggelam di danau. Mundo bilang itu bisa saja benar karena dulu danau itu dipakai untuk anak-anak memancing. Bill memiliki peralatan untuk mengebor es dan juga ia pandai bermain ice skating dulunya. Gwen bilang kita harus menemukan mayat mereka agar bisa menghentikan kekuatan Bill. Mundo pun memutuskan besok pagi pencarian di danau akan dimulai. Mundo berada di ruangannya membuka Alkitab yang ia selipkan foto Felix, Calvin, dan Spike. Lalu tiba-tiba muncul boneka salju di luar. Dan secara mengejutkan Bill bicara melalui radio milik Mundo. Mundo tak takut dengan suara Bill dan ia mengatakan akan mencari ketiga anak yang telah ia bunuh untuk mengembalikan ke tempat di mana mereka seharusnya. Dan tiba-tiba We are gonna get those boys back, Bill. pagi pun tiba, pencarian dimulai. Dari mulai pagi hingga maghrib mereka tak menemukan apapun. Di malam harinya kini Vinny dan Ernesto harus menjaga Gwen bergantian. Jika Gwen kembali bermimpi harus segera dibangunkan. Setelah Gwen tertidur, Ernesto dan Vinny ngobrol membicarakan tentang Robin, sahabatnya Vinny, yang ternyata kita di sini mengetahui kalau Robin adalah kakaknya Ernesto. Gwen kembali bermimpi ia melihat Billy, korban pertama Bill ketika sudah pindah dari camp. Billy adalah si tukang koran lokal di sana. Mimpi Gwen nyambung dengan mimpi ibunya. Di mimpi Gwen melihat ibunya terbangun di tengah malam. Gwen melihat saat Adler malam-malam pergi ke rumahnya Bill sendirian. Gwen melihat dari jendela rumah Bill. Terlihat sosok Billy yang sedang tidur di basement. Setelah itu Adler ditangkap oleh Bill. Gwen hanya bisa menyaksikannya saja. Setelah Bill memasukkan Adler ke dalam mobilnya, sosok Bill yang sudah tewas mengajak Gwen untuk ikut masuk. Bill membawa Gwen berjalan-jalan. Bill melakukan sebuah kebaikan, katanya ingin menunjukkan suatu kebenaran kepada Gwen sebelum ia membunuh Gwen, dan itu adalah melihat kejadian di mana ibunya dibunuh oleh Bill dengan cara digantung di garasi mobilnya. Terence yang menyaksikannya saat pertama kali, dia histeris dan berkata, "Apa yang kau lakukan? Semua ini salahku." Dan setelah itu Gwen kabur karena kini Bill akan membunuh Gwen. Di scene ini agak absurd, namanya juga mimpi. Gwen berlari tiba-tiba ke basement rumahnya Bill, mengangkat telepon dan ada yang bicara menyuruh Gwen untuk segera bersembunyi. Gwen bersembunyi ke dalam kulkas yang terkunci. Tempat ini sudah terbuka karena dulunya telah dibukakan oleh Vinny. Dan
Luka sabetan kapak Bill membuat terluka tangannya Gwen sampai keluar mimpinya. Ernesto mencoba untuk membangunkannya, tapi Gwen tetap aja nggak bisa bangun-bangun. Di dalam mimpi Gwen, untung aja Felix membantu membukakan pintu kulkas dan ia berhasil kabur. Hal itu disebabkan karena Mundo ternyata masih mencari keberadaan para korban dan menemukan mayatnya Felix. Sedangkan Vinny mencoba membangunkan Gwen tapi tetap tak berhasil. Mimpinya Gwen semakin menegangkan karena tiba-tiba muncul telepon hitam serta bilik dan juga panggilan teleponnya di danau membeku. Gwen pun mengangkat panggilan telepon bicara dengan Bill, sementara itu Bill malah ikut menghancurkan es di danau. Dan yang terjadi, semakin gawat. Bill kini menyerang Gwen dan mengikat lehernya menggunakan kabel telepon sampai Gwen terlempar di dunia nyata. Vinny yang terus membangunkan dan mengatakan kepada Gwen untuk melawan balik. Dan I chose to come here. Mondo. Gwen berhasil melawan balik Bill. Kini ia mengerti kalau di mimpinya dia juga memiliki kekuatan. Ia baru menyadarinya hasil dari membaca buku tentang mimpi pada saat di perpustakaan. Dan juga ia datang ke sini atas kemauannya sendiri, bukan karena dijebak. Gwen bisa saja pergi kapanpun ia suka. Akhirnya Gwen bisa terbangun tanpa dibantu orang lain dan mengatakan keberadaan Mundo yang saat ini dalam bahaya. Semua orang pun langsung menuju lokasi tempat Mundo berada untuk menyelamatkannya. Pada saat subuh, ketika semua kekacauan beres, Gwen kembali dari danau. Vinny yang mencarinya bertemu di persimpangan jalan. Lalu tiba-tiba muncul mobil dan itu adalah Terence. Di sini terjadilah perdebatan di antara mereka. Terence dan Vinny ingin pulang, tetapi Gwen ingin tetap tinggal. Menuntaskan yang telah terjadi di sini, Gwen pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi tentang kematian ibunya yang ternyata selama ini mereka salah mengira Adler telah dibunuh oleh Bill. Bahkan Gwen mengatakan apa yang dikatakan oleh ayahnya saat pertama kali menemukan tubuh Adler yang melayang terikat tambang. Hal inilah yang membuat mereka akhirnya mengikuti kemauannya Gwen. Besok paginya semua orang yang berada di camp berkumpul di danau untuk melanjutkan pencarian, termasuk Terence juga ikut. Mayat Felix di dalam tong berhasil diangkat hari ini menggunakan kabel, sementara dua lagi, Calvin dan Spike, masih belum ditemukan. Sampai hari berganti malam, kemungkinan dua korban lagi sudah tenggelam terlalu dalam. Di malam hari ini, Gwen tertidur di kereta kuda di dekat Mustang. Semua orang panik ketika melihat Gwen tidur kembali. Gwen bermimpi lagi, muncul lagi Bill dari kabut. Gwen berlari menuju lubang yang telah dibuat, berenang mencari keberadaan dua korban lagi. Sementara Bill menyerang Kenneth dan ia menyeret Kenneth menggunakan kapaknya, melemparkan Kenneth mengenai Barbara sehingga mereka berdua terluka parah. Nah, si beban akhirnya kena karma. Sementara itu Gwen berhasil menemukan dua tong sisa korban Bill, yaitu Calvin dan Spike. Gwen mendorong tong-tong itu untuk sampai ke permukaan, tapi sayangnya kabel untuk menarik tong ditenggelamkan oleh Bill. Terence yang melihat ini tak diam begitu saja. Ia menyebur untuk mengambil langsung tong di danau. Lalu Bill mulai untuk menyerang Vinny dan ia berhasil mencekiknya. Di sisi lain, Terence bersama Gwen berhasil menarik dua tong tersebut dan Gwen melawan balik dengan bantuan Felix, Spike, dan Calvin. Kini Bill sudah tak punya lagi kekuatan karena arwah Felix, Calvin, dan Spike telah bebas. Rasa ketakutan dari mereka adalah sumber kekuatan Bill telah sirna. Kini ia tak berdaya di hadapan Gwen dan Vinny sebagai tukang pukul memainkan perannya di sini. Ia berhasil meraih tubuh Bill dan tak memberi ampun kepada Bill. Bill ditenggelamkan oleh Vinny dan Gwen lalu ditarik dari bawah danau oleh Felix, Calvin, dan Spike. Sebuah akhir yang sangat bahagia, happy ending. Teror mengerikan Bill telah selesai.
Besok paginya ketika Vinny dan Gwen akan pergi meninggalkan camp, telepon hitam kembali berbunyi. Bedanya kini yang mendengar cuma si Gwen. Panggilan itu berasal dari Adler, yaitu ibunya Gwen dan Vinny. Adler mengucapkan terima kasih dan rasa sayangnya kepada anak-anaknya. Adler mengabarkan dia sedang berada di tempat yang indah bersama para korban. Bill, Robin, sahabat Vinny, menitip salam untuk Vinny. Kids, time to go. Vinny dan Gwen juga Ernesto semua pulang dengan selamat dan film pun tamat.